zikrul mar'i yabqa binaslihi wa laysa lahu zikrun idza lam yakun naslu. Faqultu lahum nasli bada'i'u hikmati. Faman sarruhu naslun, faman sirruhu naslun, fa inna bidza naslu. Orang-orang berkata bahwa seseorang itu dikenang abadi karena ada keturunan. Kalau ada anak, ada cucu, ada apa, namanya akan disebut terus. Ya. Walaysa lahu zikrun. Ya. Dan orang tidak dikenang, tidak disebut, namanya tidak. Kalau dia tidak punya keturunan. Tetapi aku mengatakan kepada mereka, keturunanku adalah hikmah yang hikmah yang indah ini, katanya. Maka barang siapa di dalam hatinya ada keturunan ini, ada hikmah ini, maka dengan hikmah itulah kami naslu, ya, berketurunan. Ya. Imam Ibn Atta, ya, dengan adanya hikmah disebut namanya sampai sekarang. Ya, seolah-olah keturunan aku itu hikmah itu. Maka namanya abadi disebut karena hikmah. Karena hikmah itu satu, ya, hakikat mutlak daripada makna perjalanan manusia, atau hakikat mutlak daripada makna ketuhanan. Di mana apabila seseorang memahami makna ketuhanan dan, ya, yang makna hakikat mutlak ketuhanan dengan makna hakikat kemakhlukan, maka dia akan menjadi orang yang sangat bijak, ya, bijaksana, sangat bijaksana. Maka mutiara-mutiara hikmah itu akan terus, ya, dikenang dan berguna kepada manusia selama-lamanya. Ya. Maka Al-Imam Abul Mawahib, ya, Syekh Jamaluddin Muhammad Abil Mawahib Sazili, ya, menuliskan tajribah ruhiyah, pengalaman perjalanan spiritual dia, ya. Dia tuliskan di sini, ya, dengan bentuk kanun, ya. Artinya seperti peraturan-peraturan yang perlu dilewati, ya. Manazil-manazil yang perlu dilalui, ya, atau makom-makom yang perlu ditapaki. Namun makomat-makomat ini, ya, beliau terangkan berdasarkan khibrah ruhiyahnya itu, berdasarkan zauk, berdasarkan makna mutlak, makna hakiki, ya, daripada perjalanan spiritual, ya, yang dilakukan oleh seorang salik ilallah yang menuju kepada Allah. Kita bisa lihat di konun-konunnya itu, ya. Konun pertama bicara tentang tauhid, konun kedua bicara tentang taubat, ketiga ikhlas, sidiq, muraqabah, mahabbah, zuhud, faqr, riya, ma'rifat, fana, baqa, kewalian umum dan kewalian khusus, ya. Dan ditutup dengan kitabun jami'. Ini biasa di dalam buku-buku tarikat,
pendedahan atau penerangan, penjelasan tentang makom-makom ini ya adalah penjelasan yang syar'i. Ikhlas itu apa, dalilnya ini. Tetapi ketika ikhlas itu telah dimiliki oleh seseorang di dalam jiwanya dan dia hidup dengan sifat itu ya, dengan hakikat itu, maka dia boleh merasakan, memahami. Ya, ketika Imam Ibnu Arabi ditanya tentang apa untuk diminta penjelasan tentang hakikat yang dirasakannya, beliau mengatakan, ya, ketika ada orang mengingkarinya, ya, maka beliau menjawab, beritahu dia bahwa ilmuku ini seperti madu. Tanyakan kepada dia bagaimana menerangkannya kalau tidak dia merasakannya. Maka makomat-makomat yang telah menjadi ya, sifat ya, si penulis ini, maka dia luahkan ya, dalam kata-kata ya, yang kata-kata itu maknanya mengandung hikmah mutlak ya. Sebuah makna yang singkat, padat ya, dan makna yang hakiki. Yaqulu faman sirruhu naslun fa inna bidza naslu. Baik. Qala radhiyallahu al-qanunul awal qanunut ta'yid bimaqami tauhid. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah berfirman ini. Ini adalah ya, kalimat tauhid. Ya. Di mana orang mengatakan ini, ya, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, kalau mengatakannya dakhala al-jannah, bagaimana ya, jika ma'rifat kepada la ilaha illallah? Ya, maka fa'lam ya, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya afdalu zikri itu bahwasanya tauhid adalah fa'lam, yakni ma'rifat kepada la ilaha illallah. Berbeda dengan qaul ya, man qala la ilaha illallah itu hanya berkata. Berkata itu berarti amal zahir. Bertauhid tidak bertauhid ya, tetapi ya, dia telah berkata tauhid. Tetapi apabila fa'alam annahu la ilaha illallah, ini ma'rifat ya, ma'rifat tauhid. Nah, orang yang mempunyai tauhid di dalam dirinya, itu adalah ta'yid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan sesuatu yang berat, kalau tidak ada ta'yid daripada Allah, itu tidak mampu ya. Dukungan kekuatan Tuhan ya. Segala yang kita miliki ya, maka tidak mampu, karena seluruh yang Allah berikan adalah bukan Allah, dan segala yang Allah berikan adalah beban ya. Maka kita tanpa ta'yid Allah tidak mampu. Allah berikan ilmu, kita tidak mampu melakukan sifat ilmu itu.
jika ada tanpa ta'yid Allah. Kita tidak bicara tentang harta, tahta, ya, Toyota, ya, wanita, ya, harta banyak, Toyota banyak, wanita banyak, ya. Dengan kacamata materi fisik, seolah-olah ini adalah, ya, tidak sama dengan ilmu, amal, ma'rifat, akhlak. Ya, secara hakikat sama-sama anugerah, sama-sama pemberian Allah. Bagi orang yang menerimanya, sama-sama mendapat beban berat. Sama bawaan harta, ya, bawaan harta orang berat, bawaan ilmu berat. Jika tidak ada ta'yid dari Allah, nur hakiki yang disebut nur Muhammadi tak mampu. Orang tidak cukup punya ilmu, paham, diamalkan, selesai, tidak. Ya, mukallaf, taklif. Tapi jika ada nur, ringan semua itu. Apakah nikmat zahir atau nikmat batin? Jika ada ta'yid, ringan. Ketika ringan, maka kita selalu bilang, saya tidak mampu. Ya, memang kita perlu muayyad, mendapat bantuan dari dalam, ya, daripada batin, daripada hakikat. Apabila dia memiliki ta'yid ini, maka ringan semuanya itu. Berapapun dia punya harta, berapapun dia punya tahta, berapapun dia punya wanita, ya, Toyota, ilmu, amal, ma'arif, kasyaf, ringan. Yang berat adalah nur hakiki itu sendiri bagi dia. Seperti cinta. Cinta memudahkan semuanya dengan cinta. Tapi dia menderita karena cinta. Namun dia tidak akan meninggalkan dan tidak ingin keluar dari cinta. Ya. Seperti diungkapkan bagi mereka, cinta seperti minuman, jika diminum bertambah haus. Seperti orang yang rindu, semakin dekat semakin rindu. Dan itu beban. Maka mereka mengatakan, al-musyahadatu at'abu minal ibadah, al-ma'rifatu at'abu minal amal. Ya. Nah, maka itulah dia istighraq bi, ya, bahril wahdah. Nah, maka pertama sekali kita memerlukan ta'yid, yaitu, ya, hudurullah fil qalbi, ya, kehadiran Allah di dalam hati. Haqiqatun ahadiyatu dzat ghaibun fil azali wa wihdaniyatuha zuhurun fil abadi wal wahidul qadim ma la awwala lahu wa la akhir. Hakikat daripada la ilaha illallah menjelaskan tentang ketunggalan zat, di mana ketunggalan zat itu gaib, ya. Zat tunggal, ya. Dan kita tidak pernah dapat mengetahui ketunggalan itu. Gaib mutlak fil azali, di zaman azal. Kemudian wahdaniyah akan terus zuhur, muncul, ya, jelma fil abadi, selama-lamanya. Ya, kita di dunia adalah zuhur wahdaniyati,
Ya, di akhirat pun tetap zuhur wahdaniyatih. Ya, yang abadi adalah wahdaniyatullah, bukan mazharnya. Nah kemudian al-wahid yang qadim itu tidak berawal dan tidak berakhir. Artinya huwa awwaluhu, huwa akhiruhu, huwa zahir, huwa batinuh. Ya. Tauhid adalah sifat uluhiyah Allah. La ilaha illallah. Allah adalah ismu zat, uluhiyah. Maka uluhiyah ini terdiri daripada 3. Ini sebetulnya teori ya, yang diungkapkan oleh orang sufi untuk menjelaskan tentang ketunggalan Allah yang dia saksikan di dalam dirinya. Maka mereka mengatakan ahad adalah satu martabah, satu nama, satu istilah ilmiah untuk menyebut zatnya saja, tanpa mencampuri sebutan di dalam makna ahad ini sifat-sifatnya untuk menunjukkan keesaan. Karena ini tauhid, bahwa zat Allah itu tunggal, gal. Ya. Maka yang namanya ada itu tunggal. Ya. Ada itu tunggal. Tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah. Maka kita melihat ada Allah, ada selainnya. Maka selain itu disebut ghairullah, bukan Allah. Dan ghair itu tidak ada. Bukan setelah disebut ya, la mawjuda illallah. Ya. Kemudian wal ghairu ya. Dan yang lain itu adalah laisallah. Ya, bukan Allah. Tetapi kemudian dikatakan bahwasanya la ghaira siwah. Ghair juga tidak ada. La ghair siwah. Ghair itu tidak ada. Ya. Maka itu mereka memberikan istilahnya maqamul fana. Maka ahadiyah inilah yang gaib mutlak. Itu fil azal. Kemudian wahdaniyah ya. Wahdaniyah zat ini adalah satu martabat, sebutan sifat-sifat dan asma-asma Allah yang berdiri atau yang dikandung di dalam zatnya. Maka wahdaniyah seolah-olah unit, himpunan sifat dan nama-nama Allah yang ada di dalam dirinya, zatnya. Inilah yang zuhur. Ya, yang zuhur. Sebagaimana sifat-sifat kita berdiri di dalam zat kita, ya, maka wahdaniyah itu sebutan untuk sifat dan zatnya sekali. Maka zuhur. Dan mazhar yang kamil ya, itu adalah al-insanul kamil. Maka boleh jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan di dalam diri manusia ada sifat rububiyah. Ada huyat zatiyah, identitas ketuhanan. Di mana setiap diri kita kan ya, itu tidak dapat dilanggar kehormatannya oleh siapapun. Kita akan membela, itu bukan sesuatu yang salah. Hanya mungkin caranya nanti mesti syar'i begitu. Syar'i tidak syar'i tetap menunjukkan rububiyah Tuhan. Orang beragama mesti mengerti bahwa
Syariat itu ibtila, ya, imtihan daripada Allah. Ya, benci karena Allah bukan benci syar'i tetapi benci hakiki, ya, atau cinta hakiki, ya, yang al-hub juga lillah dan al-bughdu lillah. Maka wahdaniyah ini adalah baru menyebut zat dengan sifatnya sekali. Ini akan zuhur bil abad. Maka manusia itu memiliki sifat rububiyah, ananiyah Tuhan. Ya. Keakuan diriku itu adalah jelmaan keakuan Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan al-insanu kulliyatullah la juz'iyatuh. Setiap diri manusia baginya adalah semua pernyataan Allah untuknya. Ya. Maka dia jalan mengenal Allah untuk dirinya. Tidak perlu melihat orang lain. Dan tidak ada di sana objek untuk menyaksikan Tuhan di luar dirinya. Dan tidak akan menyaksikan sebelum dia menyaksikan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tetapi perlu sifat malakiyah istilah mereka. Ya. Sifat untuk mengenal kesempurnaan itu. Termasuk sifat malakiyah yang dia miliki. Ya, dia akan tahu bahwasanya itu adalah minallah. Yang ketiga sifat hayawaniyah atau sabu'iyah. Ya. Itu sebetulnya ya sifat surah wujudiyah. Ya. Lillah. Wal wahid, adapun wahid itu yang qadim. Kenapa disebut wahid? Ya sering saya ulang-ulang. Wahid itu kan satu. Satu itu kan angka untuk menyebut separuh dua. Karena kalau satu-satunya tunggal bukan satu. Tetapi kalau satu, ya, karena ada bilangan dua untuk membedakan antara ini dan ini, maka tidak dapat disebut tunggal, tapi satu. Ya, apabila satu itu sudah ada dua. Ya, awal wa akhir, zahir wa batin, jalal jamal, lutuf qahar. Untuk menunjukkan bahwasanya zat yang satu ini adalah zat tunggal, zat Allah. Maka itu yang kemudian dalam hikam Imam Ibn Athaillah, ketika Allah memberi, itu adalah sebetulnya memberi tidak memberi itu kan berkenaan dengan terpenuhinya keinginan kita dan tidak terpenuhinya. Kalau terpenuhi Allah memberi katanya. Kalau tidak terpenuhi maka Allah tidak memberi. Padahal Allah tidak pernah tidak memberi. Seperti matahari bersinar, itulah Allah terus memberi. Di mana ada Allah tidak memberi? Haram mengatakan Allah tidak memberi. Syirik secara hakiki. Karena ketika memberi itu jelmaan sifat al-lutuf, sifat al-jawad, al-jud, wal-karam, al-jamal. Ketika Allah tidak memberi, itu jelmaan sifat qahar, sifat jabbar, sifat takabur. Ya. Padahal Allah memberi juga dalam bentuk lain. Bahkan itu lebih baik daripada permintaan kita. Ya. Karena permintaan kita hanya melihat hidung kita. Ya. Setiap saat orang mengatakan, aku hanya punya satu permintaan. Hatta kepada jin juga satu permintaan saja jin. Ya. Padahal permintaan itu banyak sekali. Karena Allah senantiasa perlu. Karena kita senantiasa perlu kepada Allah, maka semuanya permintaan. Dan Allah semuanya pemberian. Jika orang sufi mengatakan wujuduka juduhu min wujudih, maka di mana Allah tidak memberi? Semuamu adalah pemberian Allah dari wujudnya. Maka jika orang memahami bahwa
memberi tidak memberi, ya, itu sesuatu yang berbeda, susah untuk usul ilallah. Ya, susah. Jika maksiat dan taat sesuatu yang berbeda, susah. Dia akan terjebak kepada nasihatud din, nasihatus syariah. Akhirnya ikhtilafat, khusumat, munazaat, ya, terseret kepada hijab-hijab kepada Allah. Maka orang mengurusin agama ribut aja tiap hari. Ya, apalagi sekarang ada medsos. Ya, makin ribut aja. Ya, tidak pernah yang dia lakukannya itu adalah, ya, sebagai ekspresi, ya, ketuhanan, rububiyah, sebagai ubudiyah. Karena ubudiyah itu rububiyah, rububiyah itu ubudiyah. Daqiq, secara daqiq, amalut tauhidi ilmu wa ilmuhu amaluh. Kalau syariat kan ilmu sama amal lain, ilmu sama amal. Tapi kalau tauhid, ilmuhu amaluh wa amaluhu ilmuh. Amal tauhid adalah ilmunya. Ilmu tauhid adalah amalnya. Apabila dia telah bertauhid, berarti dia telah beramal. Beramal tauhid maksudnya. Tauhid itu bukan pentauhidan kita kepada Tuhan dengan akal. Itu namanya makna lughawi. Tauhid itu adalah, ya, menyatukan yang banyak, itu tauhid. Tauhidus sufuf, tauhidul aswat, ya. Tapi tauhid itu adalah menyaksikan, ya, ketunggalan Allah di dalam bilangan. Bahkan bilangan itu pernyataan tauhid Allah. Apabila dia telah mendapatkan ta'yin seperti itu, itulah amal tauhid yang hakiki. Karena hanya Allah lah yang mentauhidkan dirinya. Jika Allah telah menjadi atau telah mentajalikan semuanya Allah kepada manusia, maka manusia akan menyaksikan bahwa Allah tajalla bi dzatihi min dzatihi li dzatihi, ya, la ghair. Tidak ada yang lain. Seperti kita bercermin di dalam kaca di dalam cermin, maka kita menunjukkan gambar di cermin itu tidak memerlukan pertolongan orang lain. Kita sendiri yang memunculkan gambar itu, kita sendiri, ya. Dan kita memunculkannya dengan diri kita sendiri. Dan kita berdiri di kaca memang untuk diri kita sendiri, ya. Maka yang di kaca itu adalah kulliyati, semuaku. Sama sekali orang gambar yang di kaca itu tidak pernah menciptakan dirinya. Ya. Maka kita muncul di kaca itu untuk mengenal Allah, ya, mengenal si yang berdiri di cerminnya. Lidzalika man alimahu amal wa man amila bihi alim. Ya. Orang yang mengetahuinya berarti dia beramal tauhid. Maka orang yang mengamalkan tauhid berarti dia mengetahui tauhid. Ya. Wa ma amila tauhid 'inda muhaqqiq siwa ilmihi. Tidaklah amal tauhid menurut ahli hakikat melainkan ilmunya. Fafham lil hikmatin wahdah. Ya. Pahamilah ini satu hikmah. Bahwasanya, ya, mengesahkan, kerja mengesahkan Allah, ya, itulah ilmunya. Itulah ilmu. Jika dia ilmu makrifat bahwa hanya Allah saja, ya, itulah amal tauhid. Ya.
Artinya hanya Allah lah yang mengesahkan dirinya sendiri. Apabila itu telah Allah tajalikan pada diri kita, akan pengesahan Allah kepada dirinya dengan dirinya, dengan menjelmakan semua dirinya kepada orang itu amalu wa ilmu. Itulah amal tauhid dan ilmu tauhid. Tusyahidu anwara taluhu wa tajtali wa kasratuha tabdu minal pardi pasbutu. Engkau menyaksikan cahaya yang muncul. Cahaya yang muncul itu ada dua, ya. Yaitu tajallil wujudiyah dan tajalli irfaniyah. Dua-duanya nur. Adapun anwar yang diceritakan dalam tasawuf bukan nurul wujud, tetapi nurul irfan, nurul ruhani, bukan nur jusmani. Ya. Hakikatun tauhidu huwa ti'dadun. Huwa itu adalah di luar dirinya. Kita kalau menyebut huwa berarti di luar diri kita. Kalau penyebutan kepada diri kita ana. Penyebutan kepada diri kita ana. Tapi kalau penyebutan kepada orang lain huwa. Apabila kita sudah bicara huwa, berarti ada dua, aku dan orang yang lain selainku. Kalau selama dia menyebut ana, maka tidak ada yang lain. Kalau tauhid masih menggunakan dalil ciptaan, itu bukan tauhid. Itu hanya petunjuk akal, permulaan, bahwa ini ada kotoran ontak, berarti ada ontaknya. Ini kan tauhid, ya. Akal. Disebut tauhid awam. Jangan marah disebut tauhid awam. Ya. Dalil-dalilnya imma akli au nakli. Ini awam, ini artinya untuk semua. Karena semua orang punya akal dan punya permulaan. Tetapi apabila dia melanjutkan, maka ada tauhid khas. Itu tauhid ana. Maka ketika sampai kepada titik itu, dia mengatakan anal haq. Karena dia melihat Tuhan itu dalil. Di sini ini ada bau wahdatul wujud yang mereka tidak sanggup menampung, ya, beratnya makna hakikat kasyaf yang dirasakannya. Maka akalnya menolak. Oh, kafir ini. Kafir. Saya tidak tahu siapa yang salah. Ketika ada wahdatul wujud sudah dibicarakan dalam konteks filsafat, ya, dituduh. Nah, karena dituduh, ya udah, nggak apa-apa. Tapi wahdatul wujud saya, bukan wahdatul wujud dia. Ya. Katakanlah rohbaniyah itu kan kerahiban orang-orang Nasoro kan, menyebut orang soleh mereka. La ruhbaniyata fil Islam katanya. Tidak ada kerahiban. Tetapi terkadang istilah rahib kita dipinjam juga tetap. Ya, rohbaniyah Islamiyah. Ya. Nah, tauhiduhu huwa ti'dadun. Kalau kita melihat pencipta khalik dengan khalqun, maka berbilang jadi. Tauhidu ana ifradun. Tetapi kalau dia sudah tidak melihat ada selain diri Allah, bahwa semua makhluk ini jelmaan yang tunggal itu, ya, jika begitu melihatnya, maka ini tauhid ana. Maka tidaklah dia melihat segala sesuatu
Ya. Maka dalam pikirannya hanya fokus kepada ketunggalan. Allah, Allah, Allah. Ya. Boleh kita jelaskan dengan penjelasan yang logis dan sederhana, misalnya begini. Sifat Allah terlalu luas. Ya, toh? Sifat Allah terlalu luas. Tidak dapat ditunjukkan sifat itu semuanya utuh di waktu yang kecil. Maka Imam Ibnu Arabi pernah membuat satu ilustrasi. Wujud itu tiada terbatas. Seperti warna putih yang tiada terbatas. Adapun yang dijelmakan kepada dunia ini seperti bulatan kecil di tengah wujud, di tengah warna putih yang tiada terbatas, lalu dibulati maka ada putih di dalam lingkaran kecil. Itu adalah wujud yang Allah jelmakan ke dunia ini. Sudah pun tempatnya kecil, maka otomatis durasi waktunya kecil. Penjelmaan wujud di dalam dunia ini hanya senapas. Maka saya mengilustrasikannya seperti layar yang munculnya gambar film itu dari potongan-potongan klise yang terus dimunculkan sebentar-sebentar itu. Itulah, kita itu hanya memiliki sebentar itu. Ad-dunya zillun kullu man 'alaiha panin, bukan yafna. Enggak ada. Bagaimana kita sempat mengakui sementara waktu terus berjalan? Maka hilang, nggak dapat kita ngaku yang udah lewat, nggak dapat. Maka orang yang masih mengenang kesalahan saudaranya yang dulu-dulu, ya, kesalahan sudah habis. Tapi itu disebabkan penyakit dalam jiwanya. Masih ingat di sini, sampai ya, sakit, saya nggak pernah lupa. Itu memang sakit betul. Dia tidak terus mengikuti ketunggalan dan keesaan Allah. Nah, bagaimana warna putih yang tiada terbatas itu mau ditunjukkan kepada waktu dan durasi waktu dan tempat yang kecil. Kalau dimunculkannya kecil-kecil, berapa kita mesti melihat? Berapa perlu masa? Ya, sedangkan masanya adalah la awal wala akhir. Begitu juga sifat-sifat. Sifat melihat Allah kan katakan 10. Katanya yang diletakkan ke bumi ini 1. Untuk semua makhluk yang melihat menggunakan 1% daripada 10% sifat Tuhan. Yang 9 tidak dijelmakan. Dan begitu sifat-sifat yang lain. Maka satu diri kita itu mengenal Allah, bukan semua Allah, tetapi Allah yang dijelmakan kepada kita. Tetapi itu sudah semua. Allah menciptakan nyamuk yang kecil, itu bukan separuh Allah bikinnya, semua Allah. Bidzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alih, kan semuanya. Tetapi karena durasinya kecil, nah orang jika ingin melihat semuanya Allah, maka dia perlu menyaksikan wujud yang bimadatin au ghairu maddah wa bimuddatin au ghairu muddah di semua makhluk yang yubsiruna wala yubsirun fid dunya wal akhirah. Bagaimana mungkin? Maka apabila itu Allah hadirkan ke dalam jiwa seorang anbiya wal aulia, gimana ngomongnya mereka dengan kita? Maka mau nggak mau pakai bahasa akal filsafat yang memang itu bisa dimengerti oleh kita. Apabila kita sudah membaca kitab hakikat itu, bukan kita jadi wali. Ya, belum lagi. Kalau belum, memang ada hakikat di sini. Ya. Dan diuji oleh Allah untuk masuk ke sana dengan syariat. Karena semuanya min awwalihi wa akhirih, wa zahiri wa batinih, wa jamali wa kamalih, ada dan tidak ada, enak dan gak enak, itu adalah tajalli min sifatihi wa asma'ih, wa kilahuma muta'arrifun minallahi ilaik. Enak gak enak semuanya adalah Allah mengenalkan sifat-sifatnya kepada kamu. Sedangkan kita jatuh kepada apa yang diberikan itu.
Fanahnu fitnatun fala takfur. Coba, bagaimana orang masuk tasawuf? Cari yang aneh-aneh itu sudah. Belum masuk. Ya, belum. Ya, dia kira itu yang nggak paham itu aneh yang dia bayangkan, bukan. Belum masuk. Orang baru zikir 40 hari, rasanya udah ngedenger ya. Maka saya selalu meniru perkataan Imam Ibnu Arabi. Jangan ada apa-apa dan tidak boleh ada apa-apa. Dan tinggalkan kalau ada apa-apa. Selain Allah bukan Allah. Jangan bertumpu di situ. Apapun, zahiran atau batinan. Kita tidak boleh bertumpu kepada harta, tahta, toyota, wanita. Hatta ilmu wa amal wa kasyaf wa ma'rifat wa kulla syai'. Sama saja di mata Allah. Nah, ghaniyun 'anil 'alamin. Ini tauhidu huwa ti'dadun wa tauhidu ana ifradun. Fa in aradta an tastaghriqa fi bahril ifrad. Jika engkau ingin tenggelam, istihlak, ya, sirna di lautan ketunggalan Tuhan. Wa taqifu ala sahil. Kamu mesti berdiri di tepi lautan ketunggalan. Ketunggalan itu lautan. Ya. Ketunggalan itu lautan. Karena kita serpihan kecil seperti ya. Maka mereka mengungkapkan dirinya seperti kerikil kecil di tengah padang pasir. Satu padang pasir mereka, kerikil yang kecil. Dan lebih kecil daripada perumpamaan itu. Ya. Artinya, kullu ma khatara bibalik fahuwa bi khilafi dzalik. Kalau masih tersentuh oleh perumpamaan akal, maka hakikat sama sekali tidak sama seperti itu. Ya. Maka tidak boleh cukup kepada apa yang kita paham juga tidak boleh, karena ada di sana rasa yang tiada ya, terbatas. Sehingga kata Imam Abdul Qadir Al-Jilani, setelah dia mengungkapkan semua hakikat, dia bilang ini sebagian kecil yang dapat aku katakan. Di sana ada lagi dan banyak lagi yang aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Nah, karena kecil itulah ya, maka dikafirkan. Seperti Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, aku mendapat ilmu 2 ember dari Rasulullah. Yang 1 ember sudah saya tuang. Kalau yang 1 saya tuang, saya dibunuh. Ya. Kita ember pertama aja kagak penuh. Ya. Cuman mulutnya udah kayak ember gitu. Ya. Orang Indonesia kalau bebel itu ember. Mulut ember. Wa taqifu 'ala sahil ma'al aprad. Orang yang mencapai tauhid ana aprad, qalil jiddan. Nah, orang yang sudah tenggelam ke dalam lautan penunggalan Allah, dia seperti menyaksikan lautan yang begitu luas. Ternyata orang yang berdiri di situ cuma dikit. Ma'al aprad. Maka apa yang dia saksikan? Faj'al tauhidaka huwa bila huwa. Jadikanlah tauhid huwamu tanpa huwa. Jadikanlah tauhidmu huwa, tetapi tanpa huwa. Maka ketika mereka mengatakan ana wa anta la, ya, bal ana huwa anta, saya dan kamu. Oh tidak, ternyata saya itu kamu. Gitu. Mula-mulanya kan kita mengatakan ana wa anta. Seolah-olah ada baini wa bainak, ada 2 sehingga ada jarak. Selama orang tidak bertauhid maka ada jarak. Ketika dikasih musibah sama Allah, maka pikiran yang muncul, ya Allah, apa maksudmu? Kok apa maksudmu? Allah sedang muta'arif, memberikan perkenalan apa maksudnya. Maka dia lupa apa tujuan di dunia ini. Ya. Maka semua suratan hidup itu adalah itu tajalli jelmaan
paket perkenalan Allah kepada kita. Maka bahasa akhlaknya ya harus kita ridha, tawakal. Taslim, tafwid. Tapi itu juga nggak punya, karena itu sifat Allah. Karena yang mengerti dirinya hanya dirinya. Dan tidak ada dirinya kecuali, tidak ada selain dirinya. Karena selain itu tidak ada. Faj'al tauhidaka huwa bila huwa. Karena ada dua huwa. Ya. Apabila anak nggak ada yang lain kecuali dirinya. Tetapi apabila huwa berarti ada. Kita menyebut. Yang lain huwa. Dia pun menyebut kita huwa. Maka ada dua huwa. Khaliq wa khalqun wa makhlukun. Maka jadikanlah huwa ini, tauhidmu ini, huwa tanpa huwa. Tanpa makhluk. Wa huwal jama'. Atau istilahnya wihdatul wujud. Orang sufi mengambil istilah untuk menjelaskan maknanya. Kalau sudah dapat maknanya, buang istilahnya. Mereka menggunakan bahasa filsafat atau bahasa simbolik dan bahasa isyari. Itu bukan istilah. Jangan dijadikan simbolik-simbolik itu terminologi, jangan. Haram. Mereka yang mengatakan begitu. Ya. Itu hanya untuk ta'diyatul makna, kan bahasa simbol kan pada hakikatnya untuk menyampaikan makna. Kalau maknanya udah dapat, udah bahasanya tinggal. Jam berapa? Asar jam berapa? Silakan. Maka jadikanlah tauhidmu huwa bila huwa. Mula-mulanya kita mengatakan ana wa anta, la bal ana anta, bal ana huwa anta. Aku dan engkau, oh bukan, aku adalah engkau. Ya. Bal ana huwa anta, wala ana wala huwa bal anta. Huwa huwa. Nah, huwa yang terakhir itu baru gaib mutlak. Fahunaka tadhhabu bainunatul bain. Apabila kita menjadikan tauhid kita huwa tanpa huwa, berarti anak. Ya. Huwa yang satu dibuang, tinggal huwa yang satu, kan enggak jadi huwa kalau cuma satu. Karena huwa itu apabila ada dua. Dia ada dua, kan aku dan engkau. Tapi kalau tauhid itu huwa saja tanpa huwa yang ini, berarti ifrad. Apabila sudah begitu, hilanglah bainunatul bain, jarak antara aku dan dia. Ya, seperti diumpamakan dengan istilah birab'i nuqtatil ghaini 'alal ain. Ain itu inti, tetapi kalau dikasih titik, maknanya bukan ain, bukan inti, tetapi ghain. Al-ghain huwa hijab. Makna ghain dalam bahasa Arab hijab. Maka Nabi mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Ada sesuatu yang mengelabuti hatiku. Ya. Tetapi kalau di kabutnya itu disingkap, kelihatan ainnya, intinya. Ya. Maka nuqtatil ghain hijabun. Apabila kita merasa ada, maka kita nuqtatul ghin. Sehingga ada jarak. Apa itu? Nafsu. Bila aina ini tidak berbicara tentang satu tempat. Tanpa aina. Ya, tersingkap baru ainnya fi hadratil ghaibi wal hudur. Di dalam hadrah gaib. Apa hadrah gaib? Fi ilmil azal. Wal hudur fi zuhur. Ya. Huwa awwaluhu wa huwa akhiruh. Wa huwa batinuhu wa huwa zahiruh.
Wa yuqabilul butun wa zuhur, sama dengan butun wa zuhur. Ghaib butun yaitu awal, hudur zuhur yaitu akhir. Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin, Allah gaib, Allah hadir. Ya. La ilaha illallah. Sudah. Daqiqah. Laisa bitauhidika yatawahhadul wahidu. Allah mentauhidkan dirinya bukan karena ditauhidkan oleh kita. Laisa bitauhidik, bukan karena kamu mengesahkan Allah. Allah jadi esa, yatawahhadu al-wahid, tidak. Bal huwa ala kulli halin wahidu. Bahkan Allah dalam berbagai keadaan pun satu. Maka mereka mengumpamakannya seperti bilangan. Ya. 5 tidak punya zat, kan? 6 tidak punya zat. Yang punya zat adalah 1. Satunya 5 kali. Tetapi 1 itu tidak 5, 1 adalah 1. Maka disebut tikrarul wahid. Itulah tajalli, itulah ciptaan. Nah, maka dari wahdaniyah tadi banyak. Ya kalau Allah hanya nyiptain 1 aja, nggak ada yang lain, dia aja yang mengesahkan Allah, yang ya, tidak syahdu namanya. Ya, tidak indah. Ya, tidak indah. Kama annal alam alamun kadzalik. Alam ya alam, sudah. Siapa yang mau mengalamkan alam, ya sudah alam. Ya. Mari kita pandang ini alam, ya memang alam. Ma wahadal ahadu ahadun. Tidak ada satupun yang menunggalkan yang maha tunggal. Subhanaka min haitsu anta ma wahadaka haqiqatan ila anta. Maha suci engkau ya Allah. Dari segi engkau, memang tidak ada yang mentauhidkan engkau secara hakikat kecuali engkau. Kalau kita dapat mentauhidkan Allah adalah karena Allah mentajalikan tauhid itu kepada kita. Itulah ta'yidut tauhid. Baru. Dan orang yang telah mampu mentauhidkan Allah dalam kesadaran dia bahwa itu adalah dari Allah, bukan dari dia. Tadi orang apabila dikasih harta, tahta, apa semua, kalau tidak ada nur itu, ya, dia akan mengakui itu hartaku. Tidak kurang, tidak lebih, persis Fir'aunianya apabila orang punya ilmu dan amal, tetapi tidak punya nur, ya, maka akunya semakin besar. Jadi makin ada 2 dan dia tidak pernah bertauhid, maka berarti dia tidak ada ta'yid Allah. Tapi itu sifat dia. Ya, sifat dia. Kita, ya, sifatun lahu wa mausufun bih. Apabila kita mentauhidkan itu disebut ta'yid. Makanya di sini qanunut ta'yid. Bimaqamatit tauhid, bimaqamit tauhid. Allah yang memberikan ta'yid. Kalau prakteknya orang bisa mendapat ta'yid sehingga dia mentauhidkan, ya maqamat itu prakteknya mah begitu. Anwar itu, itulah yang disebut tajalli anwar atau tajalli irfan atau maqamat ruhiyah, asrar ilahiyah, hakikat Muhammadiyah, anwar. Ya, itu. Cuma disimpulkan itu semua ta'yid. Maka Nabi itu muayyad. Ya. Nabi apabila melihat bahwa Allah memberikan, ya, sesuatu yang yaridu ila qalbihi untuk melawan musuh seperti Hasan bin Thabit, ya, memerangi, menyerang, membalas serang orang kafir yang menghina Nabi dengan sihir, maka dia menghina. Maka dia menjawab, maka Nabi mengatakan, Ruhul Qudus tu'ayyiduk. Ya. Tetapi setelah berusaha, karena Sayyidina Hasan
bertanya kepada Nabi, jelaskan keturunanmu wahai Rasulullah, karena aku akan menyusun syair, aku ingin mencabut engkau seperti mencabut benang dari tepung. Akannya menghina keluarganya. Bagaimana caranya menyerang mereka, tapi Nabi keluar daripada lingkaran keluarga mereka untuk diselamatkan. Maka terangkan dulu bagaimana keturunanmu. Kata Rasulullah, tanya kepada Abu Bakar, dia pakarnya. Setelah bertanya kepada Abu Bakar, baru dia datang kepada Rasulullah, minta izin untuk melantunkan syair, baru keluar. If'al ya Hasan, Ruhul Kudus tu'ayyiduk. Ya. Itu adalah kapasitas seorang nabi, seperti kapasitas kemudian pewarisnya seorang mursyid. Ya. Subhanaka min haitsu anta. Maha suci engkau dari segi engkau. Ma wahadaka. Tidak ada yang dapat mengesahkan engkau secara hakikat illa anta. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika. Maha suci engkau, kami tidak dapat memujimu, membilang pujianmu kepadamu. Kenapa? Kullu dzalika minka wa ilaika wa bika. Semua itu darimu, untukmu, ya, dan denganmu. Itulah tauhid. Hatta Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tauhid yang dipahami oleh sahabat tabi'in adalah sesuatu yang datang minallahi, ya, wa billahi wa ilaihi, katanya. Baru itu tauhid. Ya, indikasinya adalah akhlak. Maka akhlak adalah standar ma'rifat. Ya. Orang boleh bicara tentang kitab tauhid bla 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 bla, lihat lisanuhu wa amaluh. Itu adalah akhlak. Jika yushiru ilallah bahwa sahih, dia ahli tauhid. Tapi jika menghina sana menghina sini, meskipun benar, lah tidak ada yang salah, semua benar. Tapi dia tidak melihat, karena melihat dengan separuh matanya. Walau kana kafira, meskipun itu perilaku orang kafir. Ya. Itu sebab para aulia Allah menjalankan syariat bil khusyu'i was sidqi wa amanati wa ikhlasi wa tawadu'i wa, ya. Itu yang disebut billah. Itulah tanda bahwa dia mendapatkan ridha Allah. Semua aku telah ridhoi untuk engkau. Maka mereka mengumpamakan hanya muhrim yang boleh melihat isi tubuhnya semua. Ya. Maka mereka mengatakan al-anbiya wal mursalina wal awliya was siddiquna muhrimun lillah. Muhrimun lillah. Ini namanya simbolik. Kalau udah paham jangan disebut jadi istilah. Nah, kebanyakan orang kalau membaca aja tidak mengamalkan tariqatnya, ya, akhirnya terjebak di istilah. Orang mengamalkan tariqatnya tetapi tidak ada irsyadat, ya, maka terjebak di tukus seremonial tariqat.